Suku Dayak Deah Kalimantan Selatan menempati dua wilayah besar, yaitu suku bangsa Dayak Deah yang tinggal di Desa Gunung Riut, Kabupaten Balangan, dan suku bangsa Dayak Deah yang bermukim di Desa Upau, Kabupaten Tabalong. Kedua rumpun suku bangsa Dayak Deah ini masih menggunakan pakaian tradisi kulit kayu di dalam beberapa segi kehidupan serta adat istiadatnya. Kulit kayu itu tergantung apabila hari panas seperti ini, setelah ditebang mungkin 2 malam jadi sudah bisa kering. Sudah bisa kering. Kalau masih basah kan nggak bisa dijahit. Kering. Nah, Jenis kayunya itu bang, Pak? Kayu, kalau bahasanya sini kayu pekaluk. Kalau yang sudah jadi menjadi baju pontut. Nah itu bahasanya. Ada kalau pekaluk. Pekaluk. Kayu. Ngaran kayunya pekaluk. Ngaran pohon. Ngaran pohonnya. Bahasa sih kalau di luang apa, Pak? Ya itu duluan bahasa Banjar. Daluangnya bahasa Banjar, Iya, tarapnya iya. bahasa Iya. anunya kan itu 3 macam, pontut iya, daluang iya, tarap iya, itu aja bahasanya tuh bahasa Banjar. Iya. Itu bahasa aslinya. Ini bahasa aslinya Tiga nih lah ngarannya nih. Pekaluk. Pekaluk itu bahasa aslinya. Kalau sudah berdiri gini. Jenis Ini apa itu, pohon Pak? pekaluk. Kayu Masih pekaluk. pohon pekaluk. Kalau jadi Setelah bajunya pontut. pontut. Nah, Kalau sudah jadi baju. Baju pontut. Sudah jadi Kan baju, dua lalu baju macam. pontut. pekaluk ini ada dua pekaluk. Pekaluk nguyak satu, pekaluk menot satu. Ini pekaluk menot. Pekaluk menot. Nah, itu Sama. pekaluk menot itu yang lebar daun. Yang pekaluk nguyak itu yang berijing-rijing daun. Iya, nah kayak tanduk binjangan. Nah, itu kayak sama-sama bisa Dibuat baju. dibuat baju. Oh, iya. Tapi lebih baiknya baju pekaluk yang Yang bundar. yang bundarnya Nah, mana? itu agak putih. Iya putih. Kalau yang pekaluk nguyak itu Kekuning-kuningan malah. hitam. Kuning, iya. Nah, Kuning hitam. itu. Kuning hitam. Pakaian kulit kayu berbentuk baju rompi, rok perempuan, dan tapi balian dibuat dari bahan dasar pekaluk berupa lembaran-lembaran kulit kayu pohon tarap. Pohon tarap yang banyak tumbuh di hutan termasuk kelas tanaman berdaun lebar dan beruas jari. Jarak tajuk dengan batang pohon cukup tinggi dan dapat tumbuh antara 20 sampai dengan 25 meter. Dan setiap 1 tahun, batang pohon tumbuh membentuk lingkaran gubal setebal 2 cm. Rampan si rompe, rampan daun delan naik ulung, nayu sikol nayu, mokoyasi nayang si ulak nayang. Lado ko belo no sesang siruku. Untuk
membuat pekaluk diperlukan sekurangnya 3 laki-laki dewasa dan 3 orang wanita untuk masuk ke dalam hutan. Setelah jenis pohon taraf dipilih, seorang balian mulai memegang batang pohon sambil membacakan doa atau mantra suci yang ditujukan kepada leluhur untuk menebang pohon dan mengambil kulit kayunya untuk dimanfaatkan sebagai pakaian. Rai 2 3 4 5 6 7 8 siya itu nura permisi tendu amput sampai kon nabi panan penggaduh o kayu situ kon nabi penggaduh tanah iko mat nabi alias sampai nabi abuah itu gin kumera ginun wah suting wah one situ takut dikawatin ne wah situ jari salah nempas situ dia tendu amput dia tu maaf tak nana sakat nololio balat wala lolio tandus hanya balat wala tembus vita. Itu at ini tindu sampai ikut ini itu kanalah talas pas salo pada tidak boleh supaya saya ungkain gabul at ini tindu at ini panjak ngatin situ cerita panjak ngatin takut at ini urut dayak tuno kup mulut dayak tuno adat gintus lamungan anak buah lai sorry situ bin contoh sebagai kelanda udah pada mbak pengawal roba bisa tenan ini situ tindu permisi itu at ini teknologi buat wala dia kalau wala tamus kita barak situ at ini tindu maaf deh atau tindu amput nanti karena kayu Obe si pusuk yo be pusuk deneli si muntat cong panci de toko si masak tabe ampe si kawat nabi tuh sudah. Was baju hitam. Ini kuat nih, awas. Sana. Yang duduk tuh nggak, yang duduk tuh kan. Batang pohon kemudian dipotong menjadi 5 buah balokan yang sama panjang ukurannya dan dibersihkan bagian kulit luarnya. Kebesaran kalau pohonnya besar kulitnya ini tebal. Nah memang kalau lebar itu jadinya lebar tapi enggak begitu lembut keras. Nah, kalau ini sedang ini di mana aja ada, dalam hutan ada. Nah, tanpa pemelihara ini bisa tumbuh selama-lamanya, ini enggak bisa musnah.
Karena di kebun-kebun orang tuh banyak tumbuh. Ini lagi wawancara. Lalu itu Kalau lo mau pakai silakan. Ntar gue kasih itu. kapan manfaat ini tebang lagi. Ini nggak bisa punah ini. Pohon ini Pak. Nggak bisa punah. Di dalam ini setelah ditebang ini, seandainya itu sudah nggak ada lagi, itu bisa tumbuh segini. Nah, Dari sisanya tadi. dari sisanya, asalkan sisanya itu masih ada dalam tanah. Walaupun dibakar pohonnya, walaupun diapain, itu tetap tumbuh asalkan dibikin ladang. Nah, itu masalah ukuran itu ada setengah senti, cuma kita ambil yang paling tipis. Nah, yang paling tipis itu buatannya gampang, cepat. Kalau yang tebal itu mungkin prosesnya nggak selesai waktu mukulin, melebarkan ini sampai 3 jam. Kalau ini mungkin nantinya 2 jam selesai. Nah, itu hanya proses keringnya aja lagi. Nah, karena kayu ini mirip dengan kain. Nah, selain daripada kayu pekaluk ini tidak ada lagi. Itu karena kesusahan orang tua dulu, dijajah oleh zaman penjajahan, kain tidak ada, bagaimana caranya mereka itu tinggalnya dalam hutan lalu cari kulit kayu. Nah, beberapa kayu yang orang tua itu waktu dulu cari nggak ada yang cocok selain daripada kayu yang ini. Nah, ternyatanya ini dapat dimanfaatkan seluruh manusia umumnya orang Dayak. Dalam hutan ada sampai 1 jam, ada lebih, karena kita memilih yang sedang, memilih yang lurus. Kalau yang bengkok itu nggak bisa dimanfaatkan kulitnya. Kalau yang lurus ini nanti seperti kain, kalau yang bengkok itu nanti bisa pecah. Itu harus dipilih. Kira-kira umur pohon yang harus ditebang itu umur berapa? Ya sekurang-kurangnya 5 tahun. 5 tahun. Jadi pohon setebal ini harus 5 tahun? 5 tahun. Karena ini bukan dipelihara kalau dulunya. Nah, tapi dari sekarang kita peliharain. Nah, untuk kesenambungan masa anak-anak nanti, agar supaya nggak bisa punah. Kalau nggak dipelihara ini, kalau ada kekurangan lagi, ada yang memerlukan lagi, mana ada kayunya kalau nggak dipelihara. Nah, tapi kalau yang bengkok itu dipotong aja, tapi cari yang lurus. Tadi kan Bapak baca dulu doa-doa ya Pak ya. Mohon permisi, itu isinya apa sih Pak? Itu minta kepada yang memelihara kayu, memelihara tumbuh-tumbuhan. Nah, meminta kepada nabi-nabi bumi, karena kayu ini tumbuhnya di bumi, itu Pak tujuan. Seperti manusia, kalau kita nggak pamit, dari mana ini, siapa ini, tahu-tahu naik aja, tahu tebang aja, tujuannya apa. Nah, itu kita itu harus pamit, walaupun nggak seberapa, tetapi itu harus pamit. Ada 1 kata atau 2 kata ya sudah, yang penting kita kasih tahu yang pemelihara kayu. Ini kan dibersihkan dulu nih sampai yang putihnya semua kelihatan ya Pak ya. Iya. Setelah itu kayunya dibawa kemana? Dikupas di sini lagi atau langsung dibawa ke tempat lain? Kayunya ini ditinggal aja, nanti kulitnya dibawa ke rumah, baru kita dijadikan seperti kain. Jadi kulitnya tuh kulit yang hitamnya tadi? Kulit yang putih. Oh, yang putih. Jadi ada 2 kali ya dikupasnya ya. Yang pertama yang hitamnya dulu. Terus setelah itu yang putih. Yang putihnya diambil, makanya ini pelan-pelan kupasnya. Kalau desak-desak kita mungkin tembus ke batangnya, ke pohon kayu. Setelah dikupas nanti dipukulin dengan kayu lain. Nah, setelah dipukulin ini bisa lepas semua. Pak Juri. Nindra. Mohon maaf. Jadi setelah ini Bapak akan memukuli pohon ini dengan kayu? Ya, ada yang kayu lain. Tujuannya apa Pak? Tujuannya supaya kulitnya lepas daripada kayunya yang lengket ini. Kalau nggak dipukulin mana bisa lepas. Oh begitu ya? Oh, Oh ya udah. Nanti dia sampai bersih.